Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan aku, Carwani Ali. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Seperti biasa, ini merupakan salah satu segmen bedah buku yang mungkin andalan juga dan ditunggu-tunggu banget sama Sobat Adab di rumah nih. Karena di setiap segmen bedah buku selalu terkoneksi dan juga dilakukan langsung tidak hanya oleh saya ya, tapi penulisnya langsung. Jadi setiap buku yang dibedah itu berdasarkan sudut pandang dari penulisnya langsung gitu. Yang mungkin Sobat Radar juga udah ketahui bahwa setiap kali proses bedah buku itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung ya. Langsung itu tentunya Sobat Radar tahu bahwa penulisnya datang ke kantor penerbit ada, tetapi karena biasanya jarak yang terlalu jauh gitu. Jadi penulisnya bisa terhubung dan terkoneksi melalui via Zoom saat ini. Dan sangat bersyukur sekali ya, puji Tuhan, hari ini kita sudah terhubung ya dengan seorang pendeta yang luar biasa, yaitu pendeta Dr. Ramli Sarimbangun MTH yang hari ini sudah terkoneksi ya, yang akan melakukan proses bedah bukunya hari ini. Halo, selamat pagi Pak Ramli. Gimana Ya, kabarnya selamat nih? pagi Mas Ali. Oke, luar Kabarnya biasa. baiknya luar biasa ya. Puji Tuhan baik sekali. Kabar dari Pak Ramli gimana nih? Luar biasa? Kabarnya baik-baik, luar biasa, sehat. Puji Doa Tuhan, sama-sama supaya syukur. sehat. Oke. Oke, Pak Ramli, biasa dipanggil akrabnya apa nih? Barangkali mungkin Sobat Adab juga perlu tahu nih. Ramli aja, Oh, oke, berarti Pak Ramli, Ramli. Ramli. Ya, Baik. Berarti sudah siap ya Pak Ramli untuk melakukan proses bedah bukunya kali ini? ya sudah siap, Mas. Oke. Sudah siap. Nah, Sobat Adab, buku dari karya Pak Ramli ini adalah judulnya Menggagas Rekonsiliasi dan Transformasi Sosial, sebuah mandat misi Allah bagi gereja. Nah, ini mungkin Sobat Adab yang ada di rumah ada concern nih tentang buku dari karya Pak Ramli. Jadi kira-kira buku ini membahas apa sih, fokusnya ini seperti apa, dan tentunya apa sih yang ingin sebenarnya Pak Ramli sampaikan melalui karyanya ini gitu ya. Selain memang merupakan salah satu mandat misi Allah ya tentunya gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan langsung oleh penulisnya sendiri gitu ya. Jadi mungkin Sobat Adam bisa tahu bahwa oh ternyata buku itu fokusnya ke sini, oh ternyata buku itu seperti ini. Jadi ketika Sobat Adam ingin membeli bukunya gitu ya, ingin membaca, memiliki atau men-check out bukunya, jadi sudah tahu, sudah paham betul bahwa oh buku itu memang ditujukan untuk ini, untuk itu, dan memang tujuannya tentunya nanti akan disampaikan secara detail sama Pak Ramli gitu ya. Oke, baik Pak Ramli. Oke, Baik. tapi sepertinya ya Pak Ramli ya, Ya. kita jangan langsung ke bukunya dulu nih. Karena tentu Sobat Anda juga perlu mengenal siapa sih sosok Pak Ramli ini, kenapa dia menulis ini, apa ada alasan tertentu atau gimana. Jadi kenal maka tak sayang. Mungkin bisa dijelaskan secara background Pak Ramli ini seperti apa dan saat ini mungkin sedang sibuk apa. Dipersilakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Mas Ali dan Oke, semua sobat yang di bawah koordinasi adab. Ya, oke, siap Pak. eh, saya lebih baik diperkenalkan langsung ya. Hmm. Nama saya memang Ramli Saribangun, panggilan akrabnya Ramli. Hmm. Ramli. Ya. Saya adalah seorang pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa yang disingkat GEMIM, Oh. GMIM. Ya, GEMIM adalah salah satu gereja yang besar di Sulawesi Utara. Oh. Ya, dan GEMIM juga adalah salah satu gereja uh, yang aktif di dalam membangun kebersamaan antar agama di Sulawesi Utara. Hmm. GEMIM ada di Amerika, GEMIM ada di Australia, GEMIM ada di Korea, Oh. GEMIM ada di Korea Selatan maksud saya, Hmm. GEMIM ada di Jepang, GEMIM Wow. ada di Hong Kong. Wow. Nah, GEMIM yang ada di Amerika Serikat meliputi Ohio,
Columbus, meliputi apa namanya New Jersey, dan di bagian-bagian negara Amerika lainnya seperti Texas misalnya. Wah. Nah, dengan status saya sebagai pendeta Gereja Masih Injili di Minahasa yang saya sebutkan tadi disingkat GEMIM itu, maka saya terpanggil untuk melihat kondisi itu. Itu saya sebagai pendeta. Saya punya istri dan 2 anak, dan pekerjaan saya sehari-hari setelah saya melaksanakan tanggung jawab di gereja, di jemaat, ya, saya dipanggil untuk bekerja di lembaga pendidikan tinggi milik Gereja Masih Injili di Minahasa, yaitu Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Saya dipanggil dan diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Teologi. Saya diberi kesempatan oleh gereja melalui lembaga untuk menyelesaikan studi di Dallas International University, Texas, dan saya sekarang sedang menekuni bidang misiologi. Background ilmu adalah misiologi Kristen, Calvinis, dan juga pun juga tertarik pada bidang sosiologi dan agama-agama. Sehingga dengan demikian pada tulisan saya yang pertama, yaitu Kebangkitan Radikalisme, itu juga perspektifnya misi, tetapi dilihat dari sisi agama-agama juga. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa saya juga adalah seorang peneliti di di lingkup dikti, dan saya terdorong untuk selalu melihat bahwa konteks-konteks sosial itu betul-betul menjadi panggilan untuk saya. Menjadi panggilan. Konteks sosial di mana gereja itu ada dan melaksanakan pekerjaan melayani umat Allah, maka itu yang mendorong saya untuk terpanggil melihat kondisi-kondisi itu secara akademik, tetapi juga secara sosiologi. Saya melihat juga tentang kondisi-kondisi pluralis, di mana kondisi dan konteks bangsa kita adalah konteks pluralis. Itu yang membuat saya terpanggil. Sehingga di dalam buku saya yang pertama, saya melihat juga tentang pluralisme itu sesuatu hal yang penting, konteks sosial itu penting, dan juga pun pada buku yang kedua ini saya memfokuskan pada rekonsiliasi dan transformasi sosial di dalam konteks misi gereja. Saya menggagas bahwa gereja memiliki mandat untuk berperan aktif di dalam mengatasi konflik sosial dan mempromosikan keadilan, kesetaraan, serta kesejahteraan di dalam masyarakat. Ini bagi saya adalah panggilan untuk dilihat secara komprehensif. Bagi saya kondisi seperti ini atau konteks-konteks seperti ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan kita tidak bisa tepuk sebelah tangan. Tetapi harus dilihat secara utuh sebagai satu panggilan yang harus dikerjakan. Dan di dalam mengerjakan hal-hal seperti ini, tidak boleh memposisikan
memposisikan sebagai yang superior dari yang lain. Harus Merasa dilihat si secara paling seimbang. gitu ya Pak ya. Iya, yang paling segalanya dan Mm-mm. menganggap yang lain itu rendah Mm. dan tidak penting. Dalam konteks pluralisme ini harus dilihat secara seimbang. Tidak boleh menganggap diri yang superior. Fakta-fakta seperti itu yang saya lihat bukan hanya sebagai satu fenomena, tapi itu fakta-fakta sosial, fakta-fakta empiris yang harus dilihat sebagai satu kewajiban untuk uh, dikerjakan secara bersama. Karena itu hal-hal penting yang di situ uh, tidak boleh diabaikan adalah bagaimana melihat agama-agama lain dan denominasi-denominasi gereja yang lain ini dalam konteks secara khusus dalam konteks gereja. Tapi dalam konteks secara nasional kita harus melihat bahwa eh, 6 agama dan sejumlah begitu banyak kepercayaan yang diakui dan diterima, dilindungi oleh negara itu harus dilihat sebagai sahabat. Jadi tidak bisa dilihat sebagai rival, tetapi dilihat sebagai sahabat. Mm. Kalau sahabat itu berarti berjalan bersama, kalau sahabat itu berarti eh, seperasaan, ada satu perasaan yang sama. Kalau sahabat itu berarti punya kecenderungan untuk berjalan mencapai satu tujuan. Tetapi kalau memposisikan diri yang paling superior dari yang lain, kegagalan di sini dan disinilah ketidakadilan sosial bagi saya. Saya Mm. melihatnya seperti itu. Begitu, Mas. Oke, luar biasa. Berarti untuk saat ini ya Pak ya dari sepenangkapan Ramli ini masih aktif untuk menjadi seorang pendeta dan mungkin salah satu alasan kenapa menulis buku ini juga termasuk salah satu panggilan juga sebagai seorang pendeta untuk menyampaikan mandat misi Allah juga untuk bagi gereja gitu ya. Salah satunya seperti itu ya Pak ya. Jadi eh, Iya, dengan iya, adanya fakta-fakta dan juga penglihatan dari kacamata Pak Ramli melihat situasi yang ada. Oh, seperti itu dan ini memang perlu untuk dibahas, terutama dengan iya, adanya karya buku ini juga mungkin bisa dibaca banyak orang bahwa tujuan dari adanya buku itu ya salah satunya bukan hanya untuk sebagai mandat misi Allah untuk menyampaikan ke semua gitu, tetapi memang ada iya, hal-hal yang mendukung gitu ya Pak ya, betul? iya, iya. Oke, Jadi luar biasa. itu yang Heeh. karena saya sebagai seorang pendeta ya, Mm-mm. saya terpanggil bukan hanya untuk kepentingan gereja saya Betul. dan agama saya, tetapi Mm-mm. saya melihat semua yang ada di bawah kolong langit ini adalah sesama. Mm-mm. Betul, setuju. Posisinya adalah sesama ciptaan. Ya, setuju Pak. Karena kita adalah sesama ciptaan, maka kita harus berada dalam konteks kebersamaan dan pluralisme itu sebagai perekatnya. Iya, setuju sekali Pak. Saya eh, apa namanya? Saya sangat sangat dekat dengan Universitas Islam misalnya, Hmm. bukan berarti bahwa saya membawa misi pengkristenan Islam. No, itu bukan jawaban atas persoalan. Tetapi justru sebaliknya itu membawa masalah. Hmm. Tetapi bagaimana saya membangun relasi dengan yang berbeda, Hmm. yaitu Muslim dengan agama-agama lainnya, dan dalam konteks secara khusus denominasi gereja yang berbeda, itu karena membangun satu relasi dalam konteks sesama ciptaan. Sangat setuju sekali Pak Ramli, luar Begitu. biasa. Luar biasa sekali Pak Ramli, betul. Jadi menciptakan toleransi antar umat beragama, meskipun kayak berbeda-beda, Iya, tetapi memang memposisikannya kita itu sama-sama ciptaan Tuhan dan memang sama-sama umat beragama dengan tujuan yang sama gitu. Karena semua agama itu sama tujuannya baik dan memang untuk hal itu ada yang memang itu adalah bentuk dari apa ya Pak ya suatu kuasa Tuhan menciptakan hal-hal yang berbeda untuk jadi jauh lebih berwarna, jadi jauh lebih tidak monoton gitu. Betul ya Pak ya? iya. Uh,
dalam hal rekonsiliasi, konteks rekonsiliasi. Dan kemudian dalam konteks transformasi. Dalam konteks rekonsiliasi, saya sudah katakan tadi bahwa membangun relasi tidak berarti membawa kepentingan. Kepentingan dalam artian kepentingan aku sebagai pribadi dan aku sebagai golongan. Beda seperti Kristen harus dipaksakan untuk diterima oleh Muslim. Atau keyakinan sebaliknya. saya harus atau sebaliknya. Jadi saya membangun konsep berpikir saya di dalam menggagas rekonsiliasi ini adalah memposisikan semuanya itu sama di dalam nuansa berpikir toleransi, dan toleransi yang dimaksud itu adalah toleransi yang inklusif. Toleransi yang inklusif itu adalah saling menerima tetapi tidak saling mengganggu. Contoh, saya menerima keberadaan sesama yang beragama Muslim, yang beragama Hindu, beragama Katolik, beragama Buddha, dan Konghucu, tetapi saya tidak ada kewajiban untuk mengganggu akidahnya mereka. Karena itu balik lagi. Akidah itu harus, iya. Akidah itu harus, meski kita yang berbeda tetapi saling menjaga. Aku tidak bisa mengganggu akidahnya saudaraku dari Muslim dan sebaliknya. Tetapi aku menjaga dia yang punya akidah itu. Aku menjaganya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah aku tidak hanya sekedar menjaga, tetapi aku mengakui dia sebagai sesama yang punya kepercayaan, yang punya keyakinan, yang punya akidah yang berbeda dengan saya. Nah, bagaimana kita berjalan bersama? Bagaimana kita berjalan bersama? Berjalan bersamanya adalah dalam konteks kita saling menerima perbedaan itu, tetapi tidak boleh saling mengganggu hal-hal yang sifatnya privat dan dasaria seperti akidah. Setuju sekali. Bagi sesama dan keyakinan. Ya, begitu Mas. Oke, sangat setuju sekali. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan tambahan juga ya Pak Ramli ya. Sebelumnya terima kasih juga sudah sangat-sangat detail menjelaskan bahwa tujuan dari buku ini adalah seperti ini, dan memang ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ini kalau kita melihat dari judulnya nih Pak Ramli ya, kita balik ke bukunya. Ini kan bukunya berjudul Menggagas Rekonsiliasi dan Transformasi Sosial, sebuah mandat misi Allah bagi gereja. Nah, kenapa sih Pak Ramli ini harus menentukan judul seperti ini gitu? Apakah memang ini adalah judul pertama yang sudah Pak Ramli ingin patenkan gitu? Ada nggak sih kayak kekhawatiran, kayak takut bukunya ini tidak diterima gitu di halayak publik karena mungkin judul yang mungkin bagi pembaca tuh, maaf ya Pak, misalkan kayak kurang menarik atau kurang bikin orang tertarik untuk sebentar deh, misalkan buku ini kan ada di toko-toko buku store nih gitu Pak. Sedangkan kan kita tahu ya Pak ya, jenis buku seperti Pak Ramli ini kan dengan tema gereja gitu kan, misi Allah, itu nggak cuma satu dua gitu, tapi banyak banget gitu ya Pak ya. Nah ini orang itu kan pasti melihat, membaca itu awal-awal kalau tidak dari gambarnya pasti dari judulnya dulu gitu. Kenapa Pak Ramli memilih judul ini, Menggagas Rekonsiliasi dan Transformasi Sosial, sebuah mandat misi Allah bagi gereja? Kenapa tidak buku Mandat Misi Allah bagi Gereja, atau sebuah transformasi sosial dan sebuah mandat misi Allah bagi gereja yang wajib dimiliki? Nah, itu kenapa Pak Ramli? Boleh silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa. Saya melihat begini, saya membaca teori-teori sosial, misalnya membaca tentang teori perubahan sosial, teori-teori tentang
apa namanya, dinamika-dinamika sosial. Saya juga melihat buku-buku teologi yang berkaitan dengan misi, berkaitan dengan buku-buku misiologi, misal seperti David Bosch, yaitu transformasi misi. Dan juga ada buku yang ditulis oleh Patricia Linda Ratak, itu dengan judul Misi Mandat Budaya. Ada juga buku yang saya baca di Dallas University, namanya Gereja Pemegang Mandat Misi Allah. Gereja Pemegang Mandat Misi Allah. Maka ketika saya mengumpulkan bahan-bahan dan menganalisisnya, maka saya menemukan satu gagasan. Saya membuat judul menggagas. Meskipun sudah ada yang menggagas, tetapi saya melihat sesuatu yang lain, yaitu saya melakukan satu pendekatan tidak hanya dari sisi misiologi, teologi misi, tetapi saya juga melihat dari melihat dari sosial. Sehingga dengan demikian saya menggunakan pendekatan multidisiplin, yaitu menggabungkan teologi dengan sosiologi. Dan memberikan perspektif yang luas, yaitu relevansi konteks yang membahas isu-isu kontemporer yang relevan dengan masyarakat saat ini. Itu yang mendorong saya memakai atau menggunakan atau memilih judul menggagas rekonsiliasi. Menggagas rekonsiliasi dan transformasi sosial, sebuah mandat misi Allah bagi gereja. Jadi saya menggabungkan dua pendekatan itu, yaitu pendekatan teologi dan sosiologi. Ada yang hanya melakukan pendekatan secara teologi doang, dan ada yang melakukan pendekatan transformasi sosial, pendekatan sosiologi. Saya gabungkan duanya. Sedangkan Pak Ramli ini di dalam bukunya ini adalah menggabungkan dua hal tersebut yang tentunya sudah dipelajari sebagai bentuk referensi dari buku Pak Ramli gitu ya Pak. Jadi menggagas ini memang konteksnya tidak hanya di dalam satu buku ini satu fokus gitu, tetapi ada teologi maupun secara sosial, seperti itu ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Jadi saya menggabungkan dua pendekatan itu. Luar biasa Pak Ramli. Dua pendekatan dan dua persepsi. Dua pandangan. Perspektif. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, ini pertanyaan selanjutnya tambahan juga, kita tahu ya dalam menyiapkan suatu karya ini dalam bentuk apapun itu, meskipun Pak Ramli ini sebelumnya juga tadi di awal sudah disampaikan sudah punya karya yang pertamanya gitu ya Pak ya, sebelum ada karya ini, betul. Tentunya di setiap karya pasti ada suatu hal yang berkesan gitu, atau suatu hal yang memang mengingatkan pada karya ini, entah itu konteks hal baik ataupun buruk, tapi pasti ada gitu. Pertanyaannya nih, mungkin buat sobat adat juga yang mungkin bisa jadi nanti motivasi gitu sebagai penulis pemula ya Pak ya. Tantangan dalam menulis buku ini apa sih gitu? Selain memang kita tahu background Pak Ramli ini sebagai seorang pendeta, jadi ya sudah tahulah apa yang perlu untuk disampaikan. Tapi kan pasti ada sesuatu hal yang takut ini nanti kekhawatirannya apakah sesuai atau ada yang perlu dikurangi atau ditambahkan gitu. Nah itu kalau misalkan pertanyaannya tantangan dalam menulis buku ini yang paling mengingatkan buku ini tuh ada nggak sih Pak Ramli? Karena meskipun background Pak Ramli sebagai seorang pendeta yang sudah tahu betul tentang mandat-mandat misi Allah itu seperti ini, tapi kan perlu untuk ada referensi, untuk ada sudut pandang lain yang pada akhirnya untuk menyatukan, menyamakan bahwa ini loh gitu. Itu ada nggak sih Pak Ramli kesulitannya gitu dalam menyiapkan karya ini? Boleh silakan. Oh ya, baik. Terima kasih Mas. Oke, siap. Pertama saya menyampaikan sedikit kesulitan. Saya mulai dengan kesulitan
Yang pertama bahwa mengumpulkan uh, literatur itu tidak gampang. Hmm. Yang kedua, memahami pikiran-pikiran dari penulis-penulis itu tidak gampang. Betul, betul. Yang berikut adalah mengikuti proses analisis dari setiap penulis yang kita ambil sebagai sumber itu juga tidak gampang, tidak mudah. Hmm. Itu membutuhkan satu konsentrasi dan kecermatan untuk memahami jalan berpikir dari setiap penulis. Itu kesulitan dalam hal membuat tulisan. Yang berikut adalah dukungan yang lain, seperti dukungan materi. Betul, itu Dukungan penting banget. materi, iya, itu juga mempengaruhi. Tetapi tidak hanya terfokus pada kesulitan itu, tetapi ada pendorong semangat seperti istri, seperti anak-anak, dan rekan-rekan dosen yang itu mereka mendorong. Dan ada satu perkataan seorang dosen senior yang mengatakan begini, ketika Anda berjalan dan menemukan jalan itu, maka jalan yang Anda temukan dan Anda lalui itu akan dilalui oleh banyak orang. Maka saya mengambil maknanya, dalam kesulitan jangan mundur, harus berjuang. Dan Hmm. ketika perjuangan itu berhasil, orang akan mengikuti Betul. keberhasilan itu. Maka karya pertama saya buku dengan judul apa namanya? Dengan judul ini ya, buku Hmm. saya Kebangkitan Radikalisme di Era Postmodern Menyandra Kebebasan Umat Beragama. Saya sudah kewalahan. Saya banyak pesanan ini, karena itu waktu lalu saya mengatakan ini dicetak saja, dicetak kembali, karena saya sudah kehabisan, karena banyak pesanan, terutama juga dari mahasiswa-mahasiswa, banyak yang membutuhkan buku ini. Nah, ini kesulitan, tetapi kesulitan itu dapat teratasi. Berikut yang kedua dari sisi finance, ya, Hmm. dari sisi finance-nya. Dari sisi finance-nya, ternyata ada yang membantu. Hmm. Ada yang membantu. Kesulitan aku dapat dibantu oleh yang lain. Nah, karena itu pendekatan saya. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa Hmm. saya harus membangun kedekatan. Dan buku saya yang pertama itu dari kampus IAIN yang bantu. Uh. Ya, kampus IAIN yang bantu. IAIN yang ada di Manado yang bantu, tidak hanya membantu menganalisis, bersama menganalisis data-datanya, memberikan data-datanya, tetapi dari sisi finance mereka juga membantu sehingga terbit buku itu. Itu IAIN loh yang bantu. Ya, Keren. Itu bukti nyata bahwa ya, memang ini gitu ya Pak ya. ya. Sangat Jadi saling itu yang mendukung paling antara. berkesan sekali adalah saya dibantu oleh agama Islam, kampus Islam negeri yang ada di Manado. Ini pembuktian bahwa rekonsiliasi jalan. Betul, betul, betul. Rekonsiliasi yang saya maksudkan di sini adalah bukan hanya pada saat ada konflik, Hmm. tapi rekonsiliasi itu secara utuh. Ada konflik dan tidak ada konflik, rekonsiliasi sebagai sesama ciptaan itu jalan. Dan inilah gagasan misiologi. Oke, wah. Ini gagasan misiologi. Luar biasa Jadi sekali Pak. gagasan misiologi itu menyangkut keseluruhan aspek aspek hidup, termasuk politik di dalamnya. Luar biasa Pak. Itu Mas. Oke, berarti secara tidak langsung pada saat itu berarti ya Pak ya, buku ini belum terbit, tapi masih dalam proses pengecekan data dan lain-lain. Rekonsiliasi yang pada judul itu sudah benar-benar jalan dan itu sebagai pembuktian gitu ya Pak ya, bahwa memang Iya, meskipun kita berbeda, meskipun kita tidak sama dalam agama gitu, tetapi memang hal itu
ya sudah jalan saja, terutama dalam hal tentunya untuk kebaikan dan saling mendukung gitu ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Wow. Nah, itu salah satu konsep rekonsiliasi yang saya bangun adalah konsep rekonsiliasi yang konstruktif, menghindari yang negatif. Betul, betul. Kurang-kurang baiknya gitu ya Pak ya. Oke. Oke Pak, ini ada sisa beberapa pertanyaan lagi karena saya juga di awal lupa memberitahu bahwa proses bedah buku berlangsung sekitar 30 menit atau kurang gitu. Jadi Iya, mungkin ada tambahan iya, pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? iya, iya. Oke, luar biasa. Baik, Mas. Berarti kalau misalkan kita balik lagi ke bukunya nih, dari sudut pandang Pak Ramli sendiri nih sebagai seorang pendeta, kalau ditanya misalkan ada yang komentar nih dari warganet nih, Sobat Adam yang nonton nih, apakah ada target segmentasi khusus dari Pak Ramli kalau misalkan kita ngomong judul bukunya memang ini ya genre bukunya juga memang kita sudah tahu lah gitu. Ini mungkin dimiliki oleh bagi umat yang beragama Kristen gitu. Tapi ada nggak sih khusus yang memang sebenarnya Pak Ramli enggak kok ini sebenarnya untuk siapa aja boleh dibaca karena di dalamnya sekali lagi tadi sudah dijelaskan fokus membahas rekonsiliasi secara teologi dan juga sosial yang eh, disandingkan bahwa perbedaan itu atau konteks negatif itu tidak ada, tapi memang tujuannya untuk membangun bersama meskipun kita dalam hal yang berbeda gitu. Nah itu ada nggak sih target segmentasi khusus dari para Ramli untuk eh, kepemilikan buku ya gitu satu. Terus sama eh, ini ya Pak ya, kenapa alasan orang itu minimal seumur hidup sekali wajib membaca buku ini deh gitu? Ada nggak? Gitu. Atau orang wajib membaca atau membeli buku ini tuh karena buku ini tuh beda dari yang lain meskipun memang sekali lagi jenis buku tentang mandat misi Allah tuh banyak gitu. Tapi apa sih yang membedakan dari bukunya Pramli ini gitu barangkali warganet maju mundur ya untuk memilikinya gitu atau kayak boleh juga nih gitu ternyata ada yang beda nih di bukunya Pramli gitu. Silakan Pak Ramli, nangkep ya Pak ya pertanyaannya. Baik. Yang pertama, saya kembali kepada saya sebagai background sebagai seorang pendeta. Ya, background sebagai seorang pendeta melihat bahwa eh, tidak cukup hanya kegiatan-kegiatan gereja itu hanya menyangkut eh, ibadah saja, Hmm, doa saja. hmm, Dalam dalam kata lain sebagai tidak cukup hanya eh, ritual saja, Ritual hanya keagamaan fokusnya liturgi gitu ya saja, Pak ya. hanya kegiatan ya. Tidak Hmm, cukup hanya kegiatan yang khusus seperti itu. hmm, Tetapi saya sebagai pendeta memandang bahwa ayo kita keluar, hmm, keluar. Dunia ini luas dan dunia hmm, ini tidak hanya dihuni oleh sekelompok komunitas hmm, yang sama seperti misalnya komunitas gereja Masih Injili di Minahasa semuanya Kristen, toh? hmm. Tidak. Tetapi dunia itu luas. Lalu kemudian di dunia yang luas itu apa sih? Misalnya dunia yang luas bersangkut paut dengan lingkungan, Hmm, lingkungan hidup. Bagaimana penyelamatan lingkungan hidup? Bagaimana umat Allah dalam hal ini saya bahasakan sebagai gereja itu mau terlibat di dalam penyelamatan lingkungan hmm, sehingga lingkungan itu tidak berdampak negatif misalnya kita krisis air, hmm, bencana alam, longsor, banjir. Bagaimana peran gereja di situ? Peran gereja di situ ya harus nampak bahwa kita tidak diciptakan dalam dan tidak diciptakan oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di ruang yang hampa, tetapi hmm, ruang yang penuh yang komplit, yang komplit, yang penuh dengan kepelbagaian. Yang saya bahasakan sangat pluralistik itu. hmm, Nah, pluralistik di sini tidak hanya dalam pengertian pluralistik agama, hmm, tetapi juga yang lain. Nah, karena itu sebagai seorang pendeta melihat eh, panggilan itu,
target tidak hanya untuk kepentingan kepentingan bisnis buku, tidak hanya kepentingan apa namanya supaya buku ini saya mendapatkan keuntungan Hmm. secara pribadi, tidak. Tetapi saya melihat mungkin ada satu ataupun ada dua orang yang dapat membaca buku ini dan mereka itu akan menyebarluaskan bahwa ada satu teori yang baik. Teori itu adalah teori tentang panggilan gereja untuk dunia ini. Bahwa panggilan gereja untuk dunia ini tidak boleh ditempatkan di dalam konteks superioritas, tetapi melihat bahwa dunia ini adalah sesama ciptaan. Hmm. Itu target target satu. Uh, Target yang kedua adalah uh, mendorong mendorong anak-anak muda dalam hal ini dalam konteks kampus teologi, mendorong bahwa kalau generasi boleh dikata generasi tua bisa melakukan satu kegiatan eh, penulisan karya ilmiah, kenapa mereka tidak bisa? Ini motivasi untuk yang muda. iya. Jadi buku ini adalah satu landasan motivasi untuk generasi muda. Meskipun mungkin ini belum populer, tidak akan populer, tetapi mungkin ada satu dua orang dari warganet juga pun bisa Hmm. uh, Mempopulerkan. mempopulerkan buku ini, Hmm. sehingga buku ini akan dimengerti sebagai satu produk Hmm. bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi adalah kepentingan untuk membangun manusia dalam konteks rekonsiliasi dan transformasi sosial. Wow, luar Ya, biasa sekali. Berarti untuk target segmentasi tidak ada sebenarnya, meskipun memang dikategorikan bahwa buku ini untuk beragama Kristen, tetapi memang maksudnya bukan hanya dalam konteks kegiatan agama, yang bahkan buku ini juga tidak hanya cukup itu gitu ya Pak ya, tapi memang di situ salah satu mandatnya adalah lihatlah dunia, sebarluaskan terutama hal-hal baik, bahwa di dunia ini tuh tidak hanya dimiliki suatu komunitas atau kelompok tertentu, tetapi memang ada ya, hal-hal lain yang perlu untuk sama-sama diketahui, dan juga bahwa kalau misalkan ada yang salah, oh ini loh yang harus dibenarkan gitu ya Pak ya, tanpa ya, memposisikan sebagai si paling gitu ya Pak ya. Jadi ya, semuanya kita ya, ciptaan Tuhan sama gitu. Luar ya, biasa. ciptaan sama. Mas, ada satu tambahan. Boleh silakan. Bisa? Ah, Boleh. uh, saya juga masih dalam Hmm. konteks rekonsiliasi. Kenapa harus saya memilih menggagas? Saya melihat satu fakta dari apa namanya konteks pluralis di Manado, di Sulawesi Utara ini ada yang namanya uh, kerukunan antar umat beragama. Hmm. Itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Dan kerukunan antar umat beragama yang kuat ini betul-betul uh, sangat menyatukan, Hmm. menyatukan. Tetapi menyatukan di sini bukan eksklusif, tetapi inklusif. Inklusif yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, saya membuat satu penelitian, saya menemukan, dan ini dari kampus IAIN juga yang membantu saya memberikan pandangan-pandangan itu, yaitu bahwa pertanyaannya begini, Pak Ramli, apakah Pak Ramli yakin bahwa Sulawesi Utara ini aman betul, aman, aman terus? Hmm. Kita bilang, saya sangat yakin bahwa dengan kekompakan yang ada di Sulawesi Utara, kekompakan yang sudah sangat-sangat kuat ini, dari agama-agama yang ada di sini, unsur adat ada di sini, unsur pendidikan yang menyatu ini, ya, ini sangat kuat. Lalu dia mengatakan begini, saya sanksi Pak Ramli, karena ada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab lagi menggoyang, Hmm. lagi mengganggu kerukunan antar umat beragama dengan
dengan mengganggu, eh, menyebarluaskan ide-ide yang tidak baik, ya, yaitu begini, bahwa kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara itu menjadi eh, wadah penyanderaan antar umat beragama, wadah penyanderaan dengan kebebasan umat beragama itu, dengan kebebasan antar umat beragama, dengan kerukunan antar umat beragama ini, maka kebebasan umat beragama itu tersandra, tidak ada kebebasan sama sekali. Nah, lalu saya mengatakan, saya kurang yakin. Saya tunjukkan buktinya. Dia bilang, Hmm. si informan saya dan si responden Hmm. saya tunjukkan buktinya. Dan dia tunjukkan buktinya, lalu kemudian kami analisis secara bersama. Maka hal ini kemudian menjadi pendorong yang kuat sekali untuk saya membuat satu judul menggagas rekonsiliasi. Ini, bahwa penting sekali, tidak boleh ada perpecahan di negeri ini, tidak karena dimotori oleh enam Orang-orang agama yang tertentu. berbeda dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tidak boleh. Tetapi justru sebaliknya, antar agama yang ada di Indonesia ini secara nasional harus menjadi wadah di mana semua boleh hidup dengan damai, dengan nyaman semuanya. Begitu. Itu Banyak pandangan sekali Pak saya. Ramli. Oke, luar biasa Pak Ramli. Ada yang lain Pak? Cukup? Ya, cukup. Oke. Tapi boleh saya satu lagi pertanyaan Pak? Soalnya menarik banget nih. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sebelum kita closing ya Pak ya, ini kan dari apa yang Ya. disampaikan dari Pak Ramli ini luar biasa. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih gitu bahwa oh ternyata dengan adanya buku ini saya juga bisa tahu nih tujuan dari Pak Ramli selaku penulisnya gitu bahwa buku ini hadir itu semata-mata tidak hanya untuk kepentingan umat beragama tertentu atau kepentingan secara pribadi atau karena Ya. keuntungan gitu tidak ya, tetapi memang ada Ya. tujuan yang ingin disampaikan oleh Pak Ramli ini gitu ya. Salah satunya Ya. adalah untuk menciptakan kedamaian antar keberagaman gitu. Intinya adalah seperti itu Ya. ya Pak ya. Tentunya dilandasi Ya. dengan beberapa data-data yang mendukung juga dan perlu analisa-analisa lainnya gitu. Satu pertanyaan terakhir nih Pak sebelum closing. Ya. Dari semua Baik. penjelasan itu, apa sih ya harapan terpenting dari Pak Ramli? Harapan yang ingin disampaikan Pak Ramli melalui karya buku ini. Gitu. Boleh silakan Pak Ramli. Ya, dari apa namanya, di bagian akhir daripada buku, Hmm. saya rumuskan pendek saja itu. Di bagian penutup daripada buku itu, apa namanya, saya memberikan saran-saran, Mhm. memberikan apa namanya, memberikan semacam harapan yang harus dikerjakan oleh semua, yaitu pertama, bahwa di dalam konteks kehidupan bergereja, warga gereja wajib untuk melaksanakan mandat Allah. Mandat Allah itu adalah supaya saling mengasihi. Kalau kalau saya sedikit bukan menafsir, tetapi saya ingin untuk mensejajarkan eh, dengan ajaran daripada Muslim, yaitu harus hablu minenas dan Abu Minallah. hablu minallah dan hablu Abu Minanas. minanas. Ya. Jadi secara vertikal menyangkut akidah, menyangkut hubungan dengan Allah, kita bangun melalui kegiatan doa dan ibadah, kegiatan spiritual. Tetapi secara horizontal, kita tidak bisa melepaskan
bagaimana relasi dengan sesama dan relasi dengan alam, alam ciptaan. Hmm. Itu. Itu harapan saya yang pertama. Gereja wajib untuk melaksanakan mandat itu. Yang kedua adalah dalam konteks pluralitas negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Gereja ini harus menjadi pelopor keadilan. Itu mandat loh. Hmm. Gereja itu harus menjadi pelopor kebaikan. Keadilan sosial itu harus di gereja di depan. Karena itu menyangkut fungsi daripada gereja, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Fungsi garam apa sih? Dan fungsi terang apa sih? Nah, itu menjadi predikat gereja. Hmm. Jadi gereja harus menjadi pelaku kebenaran, menjauhi korupsi, menjauhi segala yang lalim, dan melakukan yang baik, menjauhi larangan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Itu harapan saya, harapan saya. Hal yang ketiga, yang saya harus apa namanya, Sampaikan. gereja tidak Ya boleh, Pak. gereja tidak boleh alergi dengan perubahan. Hmm. Gereja ada di dalam perubahan ini. Teori banyak orang mengatakan yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Gereja ada di dalam perubahan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi peluang dan tantangan bagi gereja untuk melaksanakan mandat misi Allah bagi gereja. Internet seolah menyatukan dari yang jauh menjadi dekat. Kita bisa terhubung secara virtual. Ya. Jadi kalau begitu dalam konteks cyber ini gereja tidak boleh menutup diri, tetapi harus secara inklusif melihat secara positif. Jadi Peluang-peluang harus yang positif ada. thinking. Betul. Ya, peluang itu harus ditangkap. Kelemahan-kelemahan yang ada harus dijadikan peluang. Harus segera menangkap itu. Kita tidak bisa menutup. Itu juga mandat loh. Hmm. Mandat Allah. Jadi mandat Allah ini menyangkup keseluruhan. Alam Termasuk semesta. persahabatan, relasi antar agama, Hmm. relasi antar yang berbeda budaya, berbeda bangsa, suku bangsa, semuanya ada di dalam Mandat uh, Allah. konteks mandat Allah, konteks misi Allah dan gereja sebagai pelaksana mandat Allah. Wow, oke, Gitu luar Mas. biasa. Cukup, Pak Ramli? Ya, saya berharap untuk kedepannya karya yang ketiga juga masih ada yang menangkapnya. Amin, amin. Ya, Kami sangat-sangat sementara menunggu. melakukan penelitian untuk buku yang ketiga. Wow. Sekiranya Adab tidak akan keberatan untuk menerbitkannya kembali Siap, untuk Pak. karya yang Siap, Pak. ketiga. Dan Kita harapan untuk justru, warganet, ya, uh. harapan untuk para akademisi, para mahasiswa, warganet secara keseluruhan, ya jauh pun dekat kita sudah disatukan dan didekatkan oleh internet, ya. Betul. Saya berharap bahwa buku yang sederhana ini, tetapi yang punya apa namanya, punya Manfaat yang besar tentunya. manfaat yang besar karena punya tujuan yang jelas dapat Betul sekali. dimiliki. Siap. Luar biasa Pak Ramli. Amin, amin. Semoga apa Ya. yang disampaikan Pak Ramli tadi ya dari awal sampai akhir luar biasa, sangat-sangat detail, sangat jelas. Mungkin Sobat Adab yang nonton juga yang mungkin mungkin ada dari saudara yang berbeda agamanya, tapi dia bisa nangkap, oh ternyata kalau penulisnya langsung nih yang membedahnya bahwa oh ingin menyampaikannya tuh jadi paham bahwa oh buku itu ini loh maksudnya. Oh, tujuan dari si penulisnya tuh juga ini loh salah satunya adalah kebaikan untuk apa ya menyamaratakan dalam artian kita tuh sama di mata Tuhan. Kita tuh ciptaan Tuhan gitu. Jadi tidak ada hal yang perlu untuk diributkan atau hal-hal yang tidak baik itu ya sudahlah gitu. Jangan karena setiap agama itu
baik dan setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Justru malah kalau ada hal-hal yang tidak baik itu ada oknum yang mencoba untuk tadi udah disampaikan juga ya Pak ya ingin memecah belah atau mengadu domba seakan-akan bahwa perbedaan itu tidak baik gitu. Padahal dia hanya seorang oknum yang ingin memecah belah saja gitu ya Pak ya. Karena Ya. pada faktanya sudah disampaikan Pak Ramli juga pada faktanya buku menggagas rekonsiliasi dan transformasi sosial sebuah mandat misi Allah bagi gereja ini adalah salah satu yang mendukung buku ini bisa terbit adalah dari kampus IAIN yang notabene itu adalah kampus Islam gitu ya Pak ya. Jadi itu adalah sebuah Ya. bukti rekonsiliasi itu jalan dan nyata gitu. Bahkan sebelum ini bukunya ada gitu pada saat itu ya Pak ya. Luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Ramli sudah memberikan Ya. sebuah apa ya pembelajaran, kesaksian dan juga bukti nyata bahwa rekonsiliasi itu ada dan memang bukti nyata emang kita apa ya semua baik-baik aja gitu dan itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dan kalau kita semakin dekat dengan Tuhan salah satunya mungkin yang umat beragama Kristen juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini adalah salah satu mandat misi Allah yang memang diharuskan gitu apalagi orang-orang Ya. gereja itu kan harus sadar akan hal tersebut gitu ya Pak ya termasuk agama yang lain Ya. juga mungkin ketika dia sadar dan dekat dengan Tuhannya agamanya mungkin semakin dipelajari bahwa tahu oh ada ajaran-ajaran mereka sendiri yang juga mengajarkan untuk saling mengasihi menghormati antar sesama dan meskipun kita berbeda agama gitu ya Pak ya. Wow. Iya. Amin. Semoga karya Pak Ramli juga next bisa dilancarkan ya Pak ya. Semoga tidak ada kendala Nah, apapun. Yang terpenting Pak Ramli sehat terus biar semua nah. aktivitasnya lancar dan hal-hal baiknya selalu datang dalam hidup Pak Ramli juga gitu. Semoga terus menebar kebaikan ya Amin. Pak ya. Terus menebarkan kebaikan, cinta Amin. kasih seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus juga yang selalu Amin. Ya. memberikan mengajarkan hal-hal yang baik, kasih dan lain-lainnya. Terima kasih Pak Ya. Ramli, luar Amin. biasa. Di terakhir saya Oke, menyampaikan boleh silakan Pak Ramli. ungkapan dari seorang ulama yang yang saya pandang sebagai guru, Oke, wow. yaitu Boleh, Kurai boleh. Shihab. Oh, oke. Kurai Shihab. Oke, oke. Perkataan yang saya selalu pegang adalah jangan memikirkan orang lain dari tindakan dan perkataannya, tetapi lihatlah orang lain itu sebagai sesama ciptaan. Wow. Dengan itu, dengan itu Anda tidak akan melihat kelemahannya, tetapi melihat potensi ilahi yang ada di dalam dirinya. Kurai Luar Shihab. biasa. Terima kasih Pak Ramli sudah Baik, mengingatkan terima dan kasih juga Mas Ali. sudah Baik. menyampaikan juga Salam sangat luar untuk semua biasa. kru yang ada di Adap ya. Ya. Salam untuk semuanya. Oke, Baik. izin closing dulu ya Pak ya. Tapi Bapak stay dulu Baik. di sini. Siap. Oke. Ya. Baiklah, Sobat Adab, itu adalah proses beda buku kita kali ini yang luar biasa dengan judul buku Menggagas Rekonsiliasi dan Transformasi Sosial, sebuah mandat misi Allah bagi gereja yang sudah disampaikan oleh Pak Ramli ya, selaku penulisnya, sekali lagi yang sudah menyampaikan sangat detail, sangat jelas, bahkan mencontohkan hal nyata gitu ketika merumuskan karya ini bahwa rekonsiliasi yang terjadi itu adalah salah satunya saling membantu antar umat beragama meskipun berbeda, tetapi dalam konteks ini sudah cukup sangat-sangat membuktikan bahwa perbedaan bukanlah suatu alasan kita saling menghakimi atau membenci atau merasa si paling gitu ya. Kalau bahasa tadi Pak Ramli, si paling superior gitu itu tidak ada. Karena pada dasarnya sekali lagi kita itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan, kita sama di muka bumi ini dan tentunya eh, setiap ajaran agama itu tuh mengajarkan hal-hal baik itu. Salah satunya adalah buku ini juga yang merupakan menjadi alasan Pak Ramli sebagai penulisnya sebagai bentuk kesadaran bahwa salah satu mandat misi Allah itu adalah ini, yaitu menciptakan karya buku ini agar semakin banyak misi-misi Allah tersampaikan kepada pembaca agar oh ternyata hal-hal di dalam gereja itu tidak hanya cukup
melakukan kegiatan keagamaannya saja gitu. Tapi luas ya Pak ya, luas dan memang ada hal-hal yang lain terutama dalam konteks baik yang perlu untuk dibagikan gitu. Dan itu adalah salah satu yang ada di mandat misi Allah gitu ya. Bukunya sudah tersedia di seluruh platform marketplace ya, di Tokopedia, di Shopee, dan juga ada di website resmi penerbit Adab ataupun di Adab Store. Bukunya sudah tersedia, jadi mungkin sobat Adab di rumah yang ingin lebih detail membaca setelah menyaksikan proses bedah buku kali ini, jadi lebih terbuka, lebih paham bahwa oh ternyata ini loh gitu, ada hal-hal yang memang perlu untuk dipelajari juga atau mungkin bisa dijadikan referensi atau mungkin bisa dijadikan suatu pegangan gitu ya atau mungkin bacaan juga ya karena bukunya meskipun kalau kata para melimah ini bukunya hanya buku yang udah biasa tapi manfaatnya luar biasa gitu karena ada salah satu mandat misi Allah di dalamnya yang disampaikan dan ini secara general nyampe banget gitu jadi untuk semua orang bisa dimiliki gitu ya Pak ya. Oke, Sobat Adam, segitu aja videonya. Thanks for watching. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang terpenting adalah selalu sehat. And segitu aja videonya. See you next time on my video. Bye-bye di segmen bedah buku selanjutnya.